Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan hidayah yang saya hormati, terima kasih juga MC, para bapak, para ibu, para hidayah sekalian. Cek, hanya meninggal semangat gitu. Ibu semangat ya? Kalau karena shopping di kulit lah, kalau pas kasih awasi bahwa ada kayak mana begitu. Jadi udah pada sarapan kan? Terus, soalnya bahasan pada pagi hari ini cukup rada berat ya. Ketika doa dan takbir saling mendahului sehingga bersuara. Jadi tapi memang itu bahasa hadis ya. Ini bahasa hadis yang sangat luar biasa. Sehingga ada anggapan kalau seseorang sudah ditakdirkan sesuatu, seolah-olah dia tidak bisa merubahnya, atau memang tidak bisa berubah sama sekali. Ada yang mengatakan bisa dirubah dengan doa, dengan amal soleh, dan juga yang lainnya. Nanti kita lihat sejauh manakah doa dan takdir itu bisa saling mendahului. Kita mulai buka dalam surah Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33 setelah surah ke-32 ya, ada sih ya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Maka yang mau mushaf boleh mushaf usmani atau mushaf aplikasi karena boleh. Ada budak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa makana, dan tidaklah patut ya, li mukminin, bagi seorang mukmin, wala mukminatin, dan tidak juga untuk seorang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan amron, suatu perkara, an yakuna lahumul khiyar, ada pilihan bagi mereka, min amrihim, dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh telah sesat
dengan kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun ketika Zaid bin Harithah mau dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Ya. Zaid bin Harithah itu putra adopsinya Rasulullah SAW. Kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Tapi kemudian sempat menolak untuk dinikahkan karena mungkin ada beberapa alasan. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak patut bagi seorang mukmin atau mukminah idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan maka satu perkara mereka tidak ada pilihan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, maka kita mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Gak akan protes. Ya, kemudian ghufranaka, ampunanmu ya Allah ketika kami dalam melaksanakan ketaatan ini banyak kekurangan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami hanya kepada mulah kami kembali. Beda dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi itu kalau ketika memenuhi perintah itu sami'na wa aswayna, kami dengar tapi ya dulu, debat dulu sampai sejauh mana pentingnya perintah ini untuk dilakukan. Masih ada protes. Tapi kalau kita sami'na wa aswayna, kami dengar dan kami patuh. Maka kalau dalam bahasa wayang yang ngakeun beheung teu-teu, artinya siapa nggak pada diri kumaha oge. Itulah bentuk kesetiaan, bentuk pengabdian yang tak terbatas, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla, pada akhirnya Zaid bin Harithah Israel dengan Zainab, dan kemudian yang kagetnya Zainab dinikahi oleh ayah angkatnya. Kira-kira bagaimana perasaan Rasulullah? Banyak fitnah di sini, banyak tuduhan, gosip-gosip gitu ya, mulai dari Trans TV sampai SCTV, semuanya membicarakan itu. Ini orang si pacar itu merebut anak mantu gitu loh. Walaupun dikatakan bahwa anak adopsi itu disamakan dengan anak kandung, padahal tidak boleh. Dalam hak tabani itu mengangkat anak itu ada peringatan. Bukan nggak boleh nggak mengangkat anak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Memberi nama anak kepada ayah angkatnya. Menisbatkan anak angkat kepada ayah angkatnya tidak boleh. Misalnya saya angkat anak, saya Yusuf namanya, kemudian saya namanya Muhammad bin Yusuf bin Abdul, itu tidak boleh. Harus Muhammad bin bapaknya. Ya, bapaknya siapa ini? Ya, nah inilah kenapa sinetron berjilid-jilid, karena gak jelas, sering berbohong. Tidak yang jilid dua kan. Coba kalau terus terang, iya banyak sekali fakta di zaman ini. Ya, ini tidak boleh, karena bukan anak asli, bukan anak kandung, maka boleh dinikahi. Dan puntennya dalam tanda petik Rasul jadi kelinci percobaan aturan ini, sehingga banyak difitnah bahwa menggoda Zainab dan menggoda Rasul tergoda. Ini banyak sekali, masya Allah. Ya, demi melaksanakan satu perintah Rasul tutup mata, sami'na wa ata'na. Ya, nah ini yang menjadi perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi ada dalam hadis itu ada dua orang yang tidak akan menghirup aroma surga, padahal aroma surga itu bisa dihirup selama 500 tahun lamanya, dalam jarak 500 tahun lamanya. Jadi dari kejauhan itu bisa tercium aroma surga. Ini melebihi bakso Malang dan yang lainnya. Ya, kalau bakso Malang radius paling berapa meter, atau misalkan apa channel Bulgari dan lain sebagainya, ya kan? Nah ini minyak wangi terbatas ini. Wanginya itu harum banget, tapi tidak ada dua orang yang tidak bisa menyium aroma surga. Siapa?
Yang pertama, yang berbohong dengan mimpinya. Yang kedua, yang berbohong dengan spermanya. Kalau yang pertama, yang berbohong dengan mimpinya, karena apa? Kita tidak boleh melecehkan mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu tradisi wahyu. Para nabi dan rasul yang paling ringan itu dalam menerima wahyu dengan apa? Dengan mimpi. Ya kan, banyak disebutkan mimpi seperti mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Ibrahim, ya kan? Ini orang-orang yang bersih pikirannya, mimpinya itu indah-indah. Beda dengan mimpi orang awam, budak-budak debt kolektor, budak-budak orang jelma gelo, budak-budak anjing edan, gitu ya. Ya karena pikirannya ada redun gitu loh, ya kan? Gara-gara jadi yang baik itu nightmare terus. Ya, tapi kalau mimpi para nabi itu bersih, karena hatinya bersih. Nah ini mimpi orang soleh itu sangat luar biasa. Saya pernah mendapat kalau saya pernah melihat langit itu tidak seperti yang saya pernah lihat selama hidup saya. Indah, terus belum ya Allah. Bisa jadi ya Allah mengilhamkan, memperlihatkan sesuatu kepada. Tapi nggak boleh macam-macam. Karena misalkan dulu saya tadi malam saya mimpi ketemu kakek-kakek dan mengaku malaikat Jibril dan Nabi Yusuf. Ya, jadi Nabi Yahya. Ya, sebagai Nabi yang terakhir ini susah. Banyak orang yang begitu mengaku berjumpaan. Hanya satu mimpi aja yang paling benar, yaitu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu hak, itu benar. Ya, kalau kita misalkan berjumpa melihat Rasul, maka itu adalah benar. Ya, tapi jangan coba-coba berbohong tentang mimpi. Yang kedua, berbohong tentang sperma. Berbohong tentang sperma itu yang tadi ngaku anak batul tadi. Gak boleh. Adopsi boleh, tapi dan tetap di akte kelahiran sampai akte yang legal dan sah itu harus mengakui bapak. Tidak boleh diakui. Bagaimana kalau sudah diakui harus dirubah dan harus jujur. Banyak yang enggak pernah terjadi. Saya udah tahu-tahu ini gimana Ustaz? Ngomongin jangan ngomongin aja. Lalu gimana takut mereka? Ya udah begini. Ya harus diikhlaskan tentang anakku. Karena udah sampai nikah, dia urus dari orang, dari bayi sampai mau nikah. Tapi pas ketika mau nikah, udah ada asa-asa kan harus nisbahnya kepada bapak asli. Saya bilang dalam cerita maupun rumah agak kaget dan sebagainya. Pada akhirnya Allah berkehendak lain, ternyata anak itu tetap ikut kepada ayah. Ya, jadi jangan takut kehilangan. Kalau seandainya kita sudah berserah diri kepada Allah memberikan haknya, karena itu jangan terpengaruh oleh sinetron ya. Jadi tidak mau mengaku jujur dan sebagainya, karena ini nanti akan berhak haknya kepada waris dan juga yang Oke, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau sudah ditetapkan tidak qadha. Ya, nah inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang keimanan kepada qadha dan qadir. Dan qadar ya. Nah ini yang menjadi keimanan yang paling utama. Namun sebelum ke sana, kita lihat sebetulnya judul itu dari mana sih? Itu dari hadis riwayat Ahmad dari Sauban. Ya, ini dijelaskan dari Sauban, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda, Innal abda la yahruman rizqu bidzanbi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan rezekinya karena dosa yang dilakukan. Wa annal qadha la yaruddu illa du'a. Dan sesungguhnya qadha itu tidak akan berubah, tidak akan tetap berpindah kecuali dengan doa. Wa anna du'a ma'al qadha, dan doa dan ketetapan itu, sesungguhnya doa dan ketetapan itu ya'talijani, saling mendahului ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yazidu, akan bertambah fil umur, dengan memperpanjang usia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanallahu. Sekarang kita bahas dulu tentang iman kepada qadar dan qadar. Ya.
Ini sudah menjadi ketetapan ya, bahwa ini harus menjadi ranah kepercayaan dan keyakinan kita. Di antaranya kalau yang disebut dengan qada itu apa? Qada itu adalah ketetapannya. Ketetapan satu ketetapan, misalkan sederhananya ginilah, seorang itu kaya, miskin, sengsara atau bahagia, itu qada. Sementara qadar itu soal ukurannya saja. Misalkan dia kayanya di 1 miliar, kayanya dia itu di 1 triliun gitu. Kalau mudahnya seperti itu aja. Jadi ketetapan dan ukuran semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditentukan, haruskah kita berikhtiar? Dan tetap kalau memang kita miskin, usahanya tetap bakal miskin. Kalau memang kita sudah memang rezekinya kaya, kan qadanya kaya, maka dengan dia pun akan kaya. Jadi mana? Soal dijawab kadang-kadang tahu siang. Ya, jadi udah gitu cicing wae gitu menyambut qada dan qadar. Ya. Saya balik pertanyaan, gabungan dulu jawab. Apakah ibu sudah tahu kalau kaya dan miskin? Ya udah kelihatan. Sudah berapa sih? Ibu akan nah ini masalahnya, ini masalah terbesar. Bahwa kita itu layak lamun, wallahu a'lam. Ya, bahwa kita itu terbatas pengetahuannya. Sementara Allah Maha mengetahui segala. Jadi sesungguhnya makanya seseorang itu muyasan dipaksa kepada ketetapan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang takdir orang itu masuk surga, maka dia akan tunggu saja. Berbuat benar. Kalau seseorang itu sudah ditakdirkan ahli neraka, auzubillahi min dzalik, maka dia itu akan enjoy dalam maksiat. Akan seperti itu. Tetapi kita juga dilarang mencela kondisi saat ini karena kita tidak tahu akhir dari seseorang. Misalkan ada pencuri yang kemudian bertobat, ya, ada pencuri yang kemudian mengakhiri itu ya di akhir hidupnya. Karena yang jadi batasan itu siapa? Yang jadi batasan penilaian Allah apanya? Akhirnya. Makanya inilah yang disebut dengan husnul. Mau ibu husnul khatimah? Amin. Pada irahan. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi kalau seorang sudah husnul khatimah pasti berapapun dosa. Ketika paman saya meninggal ya, di Amerika, Michael Jackson, ya, itu emang saya dari bibi yang lain. Jadi itu meninggal ada rumor bahwa sangat kuat, bukan rumor lagi, ini sangat kuat bahwa beliau ini masuk Islam kembali ya, hidupnya dan sadarnya kembali di Dubai. Ketika ada itu, maka saya harus dengan itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cari dulu ditanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalipun dia misalkan bejat selama 40 tahun hidupnya, tapi kalau akhirnya kemudian tobat dibimbing oleh Allah, mendampingi Rasulullah. Siapapun. Jadi kita harus lewat. Ya, jadi akhirnya aja. Karena itu mendingan kita sekarang bermaksiat aja. Ya, persoalannya kita tidak tahu kapan jatuh. Inilah pentingnya istiqomah. Istri mendekor di iman. Ya, istiqomah ya. Jadi orang yang istri yang istiqomah itu yang gimana? Yang di iman, cincin cara pingin, cara kasih tumbak tinggi. Ini luas itu ya, ada umroh di situ banget. Ini harus ada kesesatan juga. Ya. Karena kemana-mana
mana cicing jadi istri yang solehah itu memang tandanya kan ada dua. Hiji cicing bayi di mana kemana-mana. Tarakan dia, tarakan kayak pun cicing. Ina kursi kan udah bukan kokoh. Jadi lo kayak salah kina siri. Terus lu kan buat kalau lo komentar, kan mungkin $1 juta. Oh dapat tinggal juga. Udah gila. Jadi cara bikin masalah cicing, diserah seri, gering, mau. Beres. Ya, ini kayu bisa, buku udah orang boneka, untuk perang. Nah itu diantaranya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi keimanan kepada qada dan qadar itu adalah keimanan yang besar. Insya Allah nanti kita akan tempatkan. Lalu bedanya tadi udah ya, bedanya udah beda qada itu ketetapan, kalau qadar itu ukurannya. Ya, ada yang dibatasi, ada yang diperbanyak. Baik itu soal, cuman yang udah jadi ketetapan azali itu diantaranya adalah ada beberapa dan ini tidak bisa diubah. Karena nanti takdir itu ada dua, ada takdir mu'allaq yang bisa diubah, ada takdir mubrom atau mubarrom atau mahtu, takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah seperti kematian, rezeki, jodoh itu tidak bisa diubah. Ya, karena itu kalau sudah berjodoh sekarang jangan minta diubah, ya. Udah aja jalani aja apa yang ada, ya. Walaupun rarudat mudah-mudahan berkah gitu ya. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan sunatullah. Ini nanti harus dibedakan dengan ada sunatullah, ada takdir. Kalau sunatullah itu hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Bahwa api itu panas, air itu dingin, ya gitulah. Ya, jadi kalau seandainya gimana Ustaz? Kalau gimana takdir Allah? Enggak, takdir Allah itu juga mengikuti sunatullah, ya kan? Mengikuti sunatullah. Kalau kemudian ada gini maksud saya, kalau api itu panas, kenapa Nabi Ibrahim menjadi dingin? Nabi Ibrahim, karena api itu dijadikan dingin. Kalau ada pengecualian begitu, berarti itu pertolongan Allah. Bagi para nabi dan rasul disebut mukjizat, kemudian bagi para wali disebut karomah, bagi orang-orang muslim umum disebut maunah, bukan maunah, ya. Maunah itu pertolongan Allah, dan ini tidak bisa berulang seperti mukjizat. Bedanya dengan sihir itu bisa dipertontonkan. Kalau sihir misalkan saya bisa terbang itu besok bisa lagi. Bedanya sihir dengan mukjizat. Kalau mukjizat hanya sekali saja, ya, dan tidak bisa diulang, ya. Tidak misalnya Nabi pernah membelah bulan, besoknya ada pertemuan, nggak bisa. Nah, ini bedanya ya. Kalau sihir pun bisa diulang-ulang gitu, ya. Dan biasanya setiap ulangan selalu ada tumbal yang harus dikorbankan. Dan siapa tumbal yang harus dikorbankan? Orang yang dicintai. Ya, perjanjian sihir itu begitu. Makanya kalau mukjizat datang dari Allah karena orang itu sangat mencintai Allah dari segalanya, maka demikian dalam sihir. Sihir juga bisa diberikan oleh setan atas izin Allah, oleh setan, tapi harus mengembangkan orang yang dicintai. Makanya pelaku sihir itu biasanya akan diuji kesetiaannya dengan apa? Satu, istrinya dinikahi setan. Iya. Kemudian yang kedua, anaknya mungkin dikembangkan, anak kandung, lain anak batu, anak tetangga. Jadi kalau itu kan nggak benar, kalau anak sendiri. Nah kalau sudah melampaui itu berarti cintanya benar-benar sama setan diberikan. Jadi itu bisa diulang. Kalau mukjizat enggak, seperti maunah, misalkan ada orang soleh ngiohan di nahanapun tangkal kalapa, tiba-tiba kalapana murah biasa, harusnya kena. Tapi dia kan jadi nyengkong gitu, jadi ke sebelah rumah, jadi nyengkong bahasa Indonesia, jadi menyengkong gitu ya. Jadi nggak kena ke kepalanya, malah jadi dia akan menghindar kelapanya itu seperti itu. Cobain lagi besok, pasti bingung lu nggak bisa diulang, ya kan? Itu pertama kali
yang mau tabrak gitu ya, ada asas sendiri waktu kita tabrak itu bukan mungkin pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bagi orang yang beriman. Ya, nah itu diantaranya. Nah, kemudian kalau itu aturan sunatullah itu sebab akibat. Kalau aturan takdir itu taat dapat pahala, maksiat dapat siksa itu. Ini kenapa penting? Ada beberapa orang yang menganggap bahwa saya jadi pelacur itu karena takdir Allah. Benar? Saya pada mencuri benar-benar ikhlas karena Allah. Apa benar begitu? Ya. Jadi sesungguhnya ketika maksiat itu terjadi, Allah menghendakinya. Memang. Tapi karena Anda yang memilih, maka Anda juga yang harus punya konsekuensinya. Karena itu enak kalau seandainya ada orang yang maksiat tapi masuk surga. Ya, tapi merasa yakin masuk surga, atau orang yang taat tapi rela masuk neraka, kan ini tidak masuk akal. Jadi tidak masuk akal saya taat. Itu sama dengan kadang-kadang ada orang yang memperlama tempat akal mereka kalau tulis dapat hidayah macam tapi ayo masih pukul bulan ini belum jilbab nanti kita dapat hidayah insyaallah jelas juga sisi ini. Hari itu cahaya ke Jakarta terus naik ke Prima Jasa Tagaru, sudah mulia kali cekik dia. Sarua hari hayang menang hidayah, hari kelakuan dan jauhan masjid di pengajian, bagaimana bisa? Nggak bisa, hidayah itu harus dijemput, sis. Harus dijemput. Gak bisa dia datang sendiri dari ferry. Emangnya sebelah. Ya kan? Harus ada usaha. Memang betul ada orang yang ketika mencuri kemudian lihat ada orang yang sholat malam itu merasa tenang, dia walaupun dalam serba kekurangan akhirnya dia jadi tobat, ada itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidayah itu tidak datang tiba-tiba. Bahkan kita yang sudah taat pun tetap perlu hidayah biar istiqomah jadi terus istiqomah. Ya. Kalau biasa telat sholat telat istiqomah usaha. Ya, atau misalkan utara Senin Kamis, utara Senin Kamis gitu. Ya ini istiqomah, dan istiqomah begitu. Ya, istiqomah itu tetap berada dalam hidayah yang depan. Nah itu ya. Nah disinilah kita harus percaya adanya takdir baik dan takdir buruk. Pernyataan tadi itu siapa? Ada orang yang menganggap bahwa bunuh diri ini dosa besar ya. Banyak sekali orang yang kemudian putus asa, dan putus asa ini bagian dari kekufuran. Tidak boleh putus asa, karena itu tetaplah putus asa dan jangan semangat. Dalam TikTok. Jadi tetaplah semangat dan jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah itu menyayangi, sekalipun mungkin kondisimu secara kasar mata miskin, tetapi bisa jadi kamu telah mempersiapkan, Allah telah mempersiapkan surga dulu. Tapi ini rahasianya. Anak yang kene kan, semangat kan. Tapi sih disebut hiburan susah tadi suara dan ide. Tapi jadi asal detik. Ya, dan saya dalam kondisi rada kurang sehat ini, tapi terus memaksakan dalam dakwah karena pihak-pihak punya keyakinan mudah-mudahan dengan dakwah ini saya makin sehat. Dalam beberapa bulan ini perlu pemulihan, doanya mudah-mudahan sehat walafiat. Konsep tadi mulai dari subuh ke sini ya, saya cari helikopter ternyata ada untuk menghindari kemacetan di Pupuk dan lainnya. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Rasanya mobil tadi apa? Sudah rahasia di meja-meja tinggi. Karena juga rahasia. Nah, yang terakhir tadi apa?
Kata kuncinya tadi apa? Soal itu jawab ini ditanya kita tadi kok diambil KB apa? Orang miskin bisa jadi disayangi kalau Allah dipersiapkan obat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya Allah itu ada memang tadi itu kan ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah sebelumnya ada orang-orang yang bunuh diri, kan bunuh diri ini dosa besar ya. Lantak natu atau juga ada dalam bahasa Al-Quran latai asu mirrohillah jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya itu dalam Al-Quran tai asu, udah tai asu kan? Iya kan? Kalau dalam bahasa Jawa kasar banget kan? Iya kan? Udah bau bau bersih kan gitu. Jadi malah kayak jangan pernah putus asa, itu bagian dari kekufuran. Hanya ada yang tega itu kemarin di Makassar itu ibu meracun anak-anaknya dan dia menekan istri. Ya, saya mau bunuh diri kalau memang benar-benar mati ya itu udah gak tahu. Tapi pengen hidupnya justru mengakhiri kesedihannya agar dia berharap kebahagiaan nanti di akhirat tidak bisa. Ya kan? Karena segalanya sudah ditetapkan. Kalau orang yang taat itu akan dapat surga, kalau orang maksiat itu dapat. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sudah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanallahu. Kemudian apalagi? Ya tadi takdir dari segi sifatnya itu ada baik dan buruk. Kalau dari qadanya mungkin bisa tadi dijelaskan seperti ajal, kematian, rezeki, semuanya itu sudah ditetapkan. Lalu apa fungsinya doa? Fungsinya doa adalah untuk menyingkap dan mempertahankan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menginginkan takdir yang baik, menginginkan nasib yang baik. Karena itu, bolehkah kita berdoa kepada Allah ingin bahagia di dunia dan di akhirat? Wajib. Karena kita diperintahkan doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma saya sebutkan 2 hal ini. Ketika ibu meminta rumah, pengen rumah yang besar atau penghuni yang soleh dan soleh. Gak pengen rumah yang besar, pengen rumah yang besar. Pantau hari beli kopo, pantau tukang dicelingi. Itu gede-gede itu. Banyak orang ibu kalau sebelum berdoa, kalau sebelum travel ibu berdoa, misalnya ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya orang yang sudah punya mobil gimana? Apakah ada jaminan ketika punya mobil jaminan ketakwaan pertama? Ya, karena itu tidak masalah kita berdoa. Misalnya ya Allah, mudah-mudahan duit itu banyak. Terus semoga duit itu jadi rumah gitu. Rumah duit tapi rumah kapal itu buat apa? Ya kan? Buat apa sok? Paling loba duit loba ngabutuh atau loba pangabutuh loba duit? Sok itu nikmat yang mana? Tekudu pada api, bagaimana rasa? Loba duit loba pangabutuh. Enak gak? Ketika kita banyak uang, ya banyak naon. Bala-bala ayah, mobil Mercy ayah, dan salah ya. Nikmatnya begitu. Oh sudah segala macam. Ya nikmat. Karena keinginan manusia nikmatnya mah. Cuman ada nggak berkah dan kebaikannya itu yang jadi soal. Gak jadi masalah. Ya, dia mungkin punya banyak, tapi apakah duitnya bermanfaat? Mending yang kerasa nikmatnya kan kalau bapak butuh duit ini yang muter terus gitu kan dia. Kan jadi ikhtiar kitanya.
Yang ketika kita dapat walaupun cuma 200 juta, Masya Allah. Amin ya Rabbal. Nah ini soal perspektif saya. Coba luruskan ya keyakinan kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang halal itu sedikit salah. Yang halal itu harus berlimpah. Jadi katanya kalau orang soleh, orang taat itu biasanya apa? Biasanya kayak gitu katanya miskin, terus diganggu tetangganya, terus roda umur nanti dikunjungi ke sawah, apa seperti itu? Itu masih sinetron azab gitu. Gak ada. Ya kan? Bahkan Masya Allah orang-orang soleh itu, misalkan para sahabat, saya kasih tahu ya, para sahabat itu yang terkenal ke kita apa ya? Bu, apanya? Yang kedengaran kita apanya? Abu Bakar, Umar, gitu. Kesoleh, orang kayak ibu itu selalu the real sultan. Mereka itu sultan sebenarnya. Karena itu ada dua orang yang selalu fashionable, ya, yang selalu stilis. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kalau mau ke jubah bagus, terbaru, keren lagi. Ketika ke masjid, dan memang harusnya begitu. Masjid Teguh Raya, udah terlalu jauh. Beda dengan KBRI, ini dari ini. Ya kan, ini kapasiti, ini karunia bisa asal-asalan. Ya, jadi seolah-olah usaha anu maliskin orang itu. Ya begitu, bersama sholat pakai dasi, dilihat ya, pakai dasi atau api. Dan bahkan kami contohin sinetron bagi istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang selalu nganter ke pintu depan, terus ngopek dasi salamnya. Kosong kan? Orang cuma dengan baju kira mau pakai dasi ya, dasi karena dioprek. Dulu nggak tahu ya sesungguhnya ketika tangan istri menyentuh pakaian suami, apapun dia berharap yang dilakukan kebaikan suami itu bagian jannah. Itu doa. Tinggal sekedar apa beri dicekek tuh. Kita mendengar ya. Kembali diantarkan dengan doa. Inilah kenapa pemilik doa sebenarnya adalah kaum perempuan. Kalau di rumah itu yang menjaga gawang, tempat bagaimana kemudian rumah menjadi berkah adalah seorang ibu yang solehah dan istri yang soleh. Ini yang luar biasa. Jadi istri yang solehah itu bukan berarti gak banyak ngomong, karena karakter wanita itu pada dasarnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah. Cerewet, ya kan? Kenapa ibu-ibu harus cerewet? Karena harus banyak berdoa. Cuma sekarang banyak disalahgunakan, ya kan? Saat ini ngobrol dengan terus pagi-pagi ini kan harusnya ketika membangunkan kan itu ya, tekniknya banyak sekarang parenting penting itu, ya kan, yang bagaimana cara mendidik anak, terus suami harusnya dihadapi, apalagi kalau misalkan anak laki-laki itu harus bertemu mata, gak bisa begitu sambil ngagoreng di dunia besar, bukan tugas siaran, terus diulang-ulang. Itu ngobrol jadi ibu ngobrol tuh kader, iya kan? Udah datangi, gitu ya, disentuh, dibicarakan bagaimana membangunkan suami isi udah cara apa kan? Ketika kita satu frekuensi nih, ibu jangan tahajud sendiri, bangunin suami, Pak, ya, udah nggak surga kesananya, gitu ya, itu capek kayak ini, jadi cara yang baik, ini sendiri, the art of apa ya? Ini bagaimana membina hubungan cinta. Karena bagaimana kita punya anak soleh kalau kita tidak siap menjadi suami dan istri yang soleh dan soleh. Jangan pernah. Karena itu soleh itu bukan harus ditindak ke anak kita sendiri yang harus ditolak. Dan ibu fungsinya apa? Mendoakan. Ingat loh, kekuatan ibu itu sehari semalam itu kata-katanya sampai 21.000 kali. Ya, karena
itu kalau curhatnya kan didengarkan curhat orang bangsa itu malu gitu kan. Disinilah perlu seorang suami yang siapkan 7 telinga untuk mendengarkan terus curhat ya, curhat pada suami Allah ya, curhat terus kita dengarkan ya. Dan jangan disuruh ngomong atau cicing baik ya, karena laki-laki mah hemat, kata-katanya hemat gitu ya. Jangan ngomong tapi sekali ngomong dinyebui gitu ya, langsung. Nah itu dia karena pemikiran kita. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azza Allah yakum. Jadi kalau takdir baik tadi ya kaya raya, gitu ya, itu takdir baik. Kalau takdir buruk itu sakit, ditinggal orang yang mencintai, itu juga takdir. Tapi tentu saja bisa jadi takdir yang buruk bagi seseorang, tapi takdir baik bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Ya, yang terpenting adalah bagi kita sebagai orang yang tidak mengetahui ketetapan kita di atas Maha Yang Maha Kuasa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita, maka tugas kita itu cuma 2 kendaraannya. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Ketika mendapatkan rezeki lebih kita berbagi, ketika kita disyaratkan rezeki bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya rezeki semua orang itu sama semuanya telah dibagikan, cuman kadang-kadang dia itu terhambat. Terhambat berapa? 3 hal. 1, terhambat karena dia terhambat oleh dosa. Dan ketiga, ya dosa itu yaitu seperti meninggalkan sholat atau melakukan larangan Allah, ya itu bisa menghambat rezeki. Ketiga, memutus tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu intinya apa? Silah itu kan ada 2 kewajiban kita ya, ada sholat, ada silah. Ini luar biasa. Sholat maka Allah, silah maka sesama. Nah, kemudian silah ini ditambah ar-rahim. Rahim ini siapa? Rahim ini pemilik rahim. Siapa pemilik rahim? Siapa pemilik rahim? Wanita pemilik rahim. Cuman wanita mana yang paling mulia? Siapa yang melahirkan wanita dan laki-laki adalah seorang ibu, baik wanita ataupun perempuan, tetap pemilik rahim itu adalah seorang ibu. Karena itu kalau durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, tidak akan pernah jamuga dan berkah rezeki. Ya, nah yang disebut rezeki itu memang mungkin saja dia banyak, diberikan nominalnya banyak miliaran, tapi tidak pernah jadi kebaikan. Ya, rumahnya seperti tadi, rumahnya banyak. Ya kan? Bahkan ada seorang pejabat yang rumahnya di seluruh Indonesia punya. Dia cerita sama saya, rumahnya was ratusan miliar. Orang mungkin ya investasinya di mana-mana. Tapi apa yang terjadi ketika saya ngaji di rumahnya? Ternyata bapaknya kemana? Bapak meninggal terus. Kemana, bahkan rumahnya sendiri yang gede itu tidak ditemukan. Apa seperti itu? Karena itu untungnya kalau ayat cari cimai di iman teh, ya terjadi sedikit ya. Ya kalau jadi orang sibuk, itu susah berkuliah, susah punya kegiatan sendiri kan. Ayo mobil 5 biji, ke kantor biji balanya, biji sekolah, masing-masing. Ya kan? Makanya ketika ada kasus belum lagi asisten ART segala macam, ya semerodoyo itu tadi di bawah pengadilan. Iya, kelompok misalnya harus ditanya. Iya, apakah itu juga? Yang nikmat itu berkumpul. Ya 2 ya, yang cuma nikmat dan berkah itu. Di antaranya 1 berkumpul dengan keluarga, kemudian yang kedua makan bersama, kuliner. Ini nikmat loh. Jadi kalau jangan dikira ini resep Rasulullah. Jadi makan bareng itu bisa menyatukan. Ya. Jadi karatu, maksudnya menyaratu hatinya. Saya rasakan dulu ketika ada hujan dari pagi sampai malam dan pulang bersama keluarga, terus berangkat bareng, makan bareng. Ya makan cuma dengan sop buntut, tapi masya Allah
nikmatnya itu luar biasa. Itu barang-barang, ya kan? Daripada dengan kambing guling dan seseorang dan culan-culan ini kan enak. Nah, kenapa orang-orang kesepian itu ingin rame-rame, hingar-bingar di diskotik dan klub? Kesepian. Kenapa? Gak ada yang moro-moro di rumahnya. Emang enak itu bagi seorang suami atau laki-laki punya penghasilan gede, kemudian balik dari gajian, datang ke Indomaret dan Alfamart, balanya 2 keresek, terus kayak mau usaha sama pakai. Dan gak enak. Iya, akhirnya masuk ke rumah di kulkas gede, dia masuk ke karena kulkas karena minum, suaranya tapi dia kan kesepian. Akhirnya udah sebagai aja biar obat itu kali dia. Nah itu terjadi. Ibarat itu sudah kesepian aku, ya kan? Udah kesepian aku karena kita punya ibadah. Kalau seandainya kita punya keluarga, punya ibadah, ini sangat luar biasa. Tadi yang rumus rumah besar itu sebetulnya rahasia jadi rumah yang barokah itu rumah yang bagaimana? Rumah yang di dalamnya ada bidadari surga. Cie-cie Tuhan. Kenapa? Bagaimana ada bidadari surga? Gak perlu istana modern, karena di istana yang disebut adalah suara sampah. Dan pengalaman ini, kalau di rumah ahli surga itu yang disebut adalah istrinya sendiri. Jika datang suaminya ke rumah, maka dia dandan beriakan alamat dan pasar baru. Dia kan gak berani dulu tidur duluan. Di masalah tidak datang terus senang karang, kalau salah tidak sopan. Nah orang itu kan dasar saat kemana-mana pindah dan gimana? Ya kan? Tapi jangan bilang sama siapa-siapa ini. Ini rahasia seni yang sangat luar biasa. Ya, dan saya banyak terpesona sama janda-janda sepuh itu. Saya banyak belajar dari mereka karena biasa nyuguhan, biasa nyuguhan ke suaminya atau gimana. Saya sebagai anak mantu biasanya itu kebiasaan ya mantu-mantu tadi ini disuguhan gimana. Ya Allah, karena sudah terbiasa kepada suaminya. Ya, saya ini jalan. Enak kan gitu ya. Ya udah pulang. Ambil aja itu di sana. Mau kasih uang yang berbulu di sini TikTok oke gitu. Ya Allah. Ya, hal yang sederhana. Ini keberkahan rumah itu. Ya, dan saya juga mengalami makanan yang nikmat itu ternyata bukan di gedung sebelumnya. Tapi kadang-kadang di kampung-kampung yang masaknya kereokan, barang-barang itu dari seni kuliner ini acak-acakan kali kentang, paburantakan itu kan gitu. Itu pakai misalkan ayam naon, ayam tomat, ayam naon itu ada hiasannya kan ada. Tapi misalnya kerjasama makannya, kerjasamanya antara tetangga saling bantu sama-sama lain. Mungkin kesedihan itu terus karena beda-beda peran dan tidak ada tidak ada chef gitu ya, tidak ada chef, tidak ada apa. Tapi aneh, ini jadi saya bilang ikut dia. Kayak jarang apalagi yang ketika misalkan ngaji, minta keberkahan sama orang dalam satu pernikahan yang ratusan juta itu bahkan hampir miliaran. Tapi pas makan sambil berdiri, ya standing party. Ya kan, standing party. Ya, bisa mengatakan, wah, perutnya itu mau jodoh. Cuma saja sekedar dibungkusan gitu ya, pada lomba, karena lomba. Betul-betul, dia meminta doa keberkahan untuk anak yang dinikahkan. Hari kita ini nggak barokah, nggak harus emang tinggalin aja enak tuh. Benar kita di Indonesia sekali itu. Ini masalah. Ini sangat diterapkan ya oleh Allah dan Rasul yang suami. Karena ingat bahwa makan itu nanti akan membentuk amal soleh kita. Coba nanti buka surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Surah kedua.
Ya ayuhan 51. Ya ayuhan rusul kulu minat thayyibati wa amalu sholih. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Jadi ternyata makanan itu bisa membentuk amal soleh. Ya, kalau makanannya halal, lidahnya sakti dalam berdoa. Kalau makanan mulutnya yang melintas mulutnya itu makanan yang haram, maka lidahnya tidak akan pernah didengar doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meminta apa? Banyak sekali doa-doa yang kemudian jadi prototipe dalam Al-Quran. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak punya apa-apa, tapi orang yang paling viral di muka bumi ini adalah keluarga Ibrahim. Termasuk Rasulullah SAW adalah keluarga dari Nabi Ibrahim. Ya, maka Rasulullah dengan bangga menceritakan bahwa wajahku mirip wajah kakekku Ibrahim. Iya, waktu cerita Isra Mi'raj dengan bangganya Rasulullah. Ya karena dia merasa bangga bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Semua anak dari keturunannya jadi Nabi dan Rasul. Coba itu mana lagi manusia yang lebih mulia dari para Nabi dan Rasul. Ini luar biasa. Karena apa? Karena itu bagi ibu bapak sebetulnya bukan ikut parenting ya yang paling penting dalam mendidik anak. Doa seperti apa? Doa itu yang harus kita ingat. Termasuk kita ibu jangan gegabah sebagai orang yang memiliki rahim, maka tidak boleh mencap kata-kata buruk keluar dari mulut ibu untuk anak ini yang pernah tinggal di rahim ibu. Dasar zaman yang bodoh, dasar mana yang masuk malawut, ya gak boleh. Dasar anak soleh, ya kan, dan di masyarakat kita tetap harus keluar anak soleh. Sebutan itu panggilan, ucapan adalah doa. Karena itu panggil dengan panggilannya baik. Misalkan namanya istri dia, pernah tuh ada suami pas datang orang di luas, pas ditinggal di daerah balkonan wae, ya. Terus pas ditinggal tidak nomor kontak kenal, Sinder. Jadi bahkan itu apalagi kalau bukan hanya diucapkan, tapi sudah dituliskan. Ya, mau kemarin minum beliau dengan di akhir, itu kan supaya tulisan-tulisan nakal gitu ya. Itu tulisannya kan jumlah ribu itu nggak boleh. Itu doa, ya itu doa. Ya makanya namanya nanti ya di sini teh bidadari solehah, gitu ya, atau bidadari surgaku cie 7 kali. Kan banyak HP kurang, gitu ya, istri kurang, berkeli kan itu, ya ataupun suami idaman sampai sesudah dunia dan akhirat banyak bisa ya, atau AA misalkan ke anak AA soleh dan soleh itu biasa. Biar kita pas macam sama dengan berdoa. Akhirnya terus dalam hati mungkin kesolehannya yang kita saksikan, tapi bisa jadi ibu besok ibu muda karena menjadi soleh dan soleh. Itu ya. Saya banyak tuh testimoni. Ya kan, udah sama badur keraya indungan, pas indungan mau, ternyata pas bisa sebudak itu jadi seperti yang dilakukan oleh ibunya, baik banget. Oh iya, saya yakin itu adalah doa-doa ibunya yang bergantung di Rabbi. Karena itu, doa adalah satu-satunya yang bisa kita harapkan ya, agar takdir kita senantiasa baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah, dan ini dalam hadis dijelaskan dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda bahwa doa itu yang pertama doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian yang kedua, doa itu tidak ada yang sia-sia. Ya, doa itu tidak ada yang sia-sia. Ini seperti hanya orang yang bersedekah. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Itu diceritakan bahwa ada seorang yang selalu salah bersedekah, ya kan? Dia pernah bersedekah, tapi ternyata dia sedekahnya kepada pencuri.
Ya, terus kali kedua dia tapi nggak bikin konten ya sedekahnya. Jadi nggak bikin konten YouTube, udah dia nggak ada bagi-bagi. Jadi udah dia bersedekah, dia memberi kepada siapa? Kepada pelacur katanya. Terus kali ketiga salah lagi, dia mencoba memberi, tapi ternyata memberi kepada orang kaya. Dan akhirnya ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW bahwa sedekahmu tidak akan pernah sia-sia, karena apa? Bisa jadi pencuri itu berhenti karena sedekah. Bisa jadi pelacur itu berhenti melakukan maksiat karena sedekah. Dan bisa jadi si orang kaya itu jadi sadar untuk memberi karena sedekah yang lebih miskin dari Nah, ini jadi tidak ada yang seperti hanya doa itu menurut hadis ini nanti ada 3 kemungkinan. Ya, nah ini kita lihat. Mamin muslimin yatum bidawatin, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu permintaan. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Asal doa itu tidak mengandung dosa dan mengandung permusuhan. Ya, ini tidak boleh ya. Walaupun ketika dizalimi kita boleh mendoakan itu, tapi apa baiknya bagi kita? Ya, misalkan ya mendoakan mantan yang jelek-jelek, mudah-mudahan saya tersinggung kusuk bilang terus tidak keluarkan. Ya, kalau kita dizalimi, memaafkan itu lebih baik. Tapi boleh nggak kita mendoakan dengan doa yang jelek untuk orang itu, untuk ketika kita dizalimi? Lihat tadi wajahnya sangat. Boleh banget gitu ya, boleh banget. Tapi apa kebaikannya? Karena itu doa yang paling tinggi bagi orang yang beriman adalah mendoakan orang yang kau benci dengan kebaikan tanpa ketahuan. Itu yang sangat luar biasa. Coba yang berarti iman kita sudah tulus. Karena doa kan tidak diberitakan, tidak dijaharkan, tidak dikabarkan kepada orang lain. Kemudian ya Allah, mudah-mudahan saya tersimpan Allah ya Allah, mau kemaksiatannya, mudah-mudahan si mati kejahatannya, ya gitu. Jadi didoakan dengan yang baik. Maka apa kata malaikat? Amin wa iyyakum. Mudah-mudahan engkau juga mendapatkan doa yang sama, sampai mengadu sama Allah. Ya Allah, itu membenci seseorang, pada mendoakan kebaikan. Maka aku menginginkan, perkenankanlah aku mengaminkan doanya, agar doa yang lebih baik juga dilimpahkan kepada si berdoa. Ya, karena orang yang memaafkan itu akan mendapatkan apa? Istana al-afu, surga yang bernama al-afu nanti ya, ini surga permohonan maaf, surga yang khusus diberikan oleh Allah kepada mereka yang suka memaafkan. Ya, memaafkan siapa? Memaafkan siapa? Siapa yang banyak bermasalah dengan kita? Jangan pura-pura gak jujur deh. Yang paling banyak masalah dengan kita itu adalah orang yang faham. Suami, istri, anak, orang tua selalu berpisah tentang masalah. Tapi ingat tadi, kalau kita itu yang namanya silaturahim itu yang akan berbuat baik kepada orang tua itu, yang akan memberkahi kita itu. Kalau jaga baik, ini harus dijelaskan kepada anak-anak kita ataupun kitanya juga harus menjadi teladan. Banyak orang bermimpi punya anak soleh, tapi kitanya kurang biru balik sama orang tua kita sendiri. Jadi ya seperti nengok dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kalau silaturahim itu harus saling berkunjung balas. Jadi ada kunjungan balasan. Silaturahim dari ibu ke anak, anak ke ibu, itu. Jadi jangan pengen menciknya doang. Anak harus ke orang tua. Orang tua juga harus nengok dulu satu-satu dengan hati. Itu namanya silaturahim. Ya, jangankan orang yang hidup, orang yang mati pun bukan silaturahim, itu ziarah. Orang ke kuburan, jangan bilang pada silaturahim ke kuburan, karena nanti takut ada kunjungan balasan. Karena silaturahim ada
alasan. Ya, jadi tidak ziarah. Jadi yang meninggal justru tidak harus diziarahi. Ya. Tentu saja nanti ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah jangan yang mengandung doa ada permusuhan dan pada doa sih. Saya tahu buat terus para sahabat terus berdoa, seribu doa itu gitu. Nah ini kan ya. Dan jangankan di status itu di halaman rumah aja kita kalau misalnya tidak perlu bertengkar, ya bertengkar itu coba cari tempat yang sunyi, ya misalkan di Lembang, di Cibile, ya karena ada situasi yang buat marah, ya kan? Jika yang Bogor kami di Laut, ya cuma di dapur itu beda sekali di mobil sekali lupa kakak agak sekali buat Masya Allah, tatap aja di hafal, ya, nggak boleh. Kalau lagi bertengkar, tetangga sih jangan sampai boleh tahu. Kenapa? Karena kasihan tetangga juga sudah banyak masalah. Jangan jadi pikiran masalah orang. Karena kadang-kadang kita itu banyak jamaah yang kepoiun malah kepoian, yang selalu kepo dengan masalah orang mungkin artis monyong-monyong main. Padahal lain pimpinan saya tanya kalau nyasapak nyawa, ya kan? Mengijikan dari RPKW selalu lembur apa? Ini kan dulu bisa. Soalnya kita tidak ada masalah, biarkan aja, ya kan? Jangan apalagi nanti kalau misalkan status diberikan atau diberikan tuan, ya kan? Itu biasa. Karena itu kalau bertengkar pilih tempat yang paling sunyi. Misalkan saya lihat kalau mau bertengkar pun ada udah kamar itu sudah ada para sehat. Iya udah bertengkar. Atau misalkan kemana gitu ya sambil nginep di Lembang, mana jangan mau anak-anak. Ya di tempat-tempat yang ingin dibina atau di mana. So jagung jadi kita akan mau. Ya kan? Pasti tahu gitu ayat itu lebih sunyi gitu ya. Itu ya. Kenapa? Illa aqallahu biha inda salasin, kecuali diberikan 3 perkara oleh Allah ketika doa kita panjatkan kepada Allah, maka ada 3 hal pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya imma an tu'ajjalallahu da'watahu, yaitu disegerakan pengabulannya oleh Allah. Ya, bahkan pengabulannya persis seperti apa yang diminta. Kemudian wa imma, dan jika tidak dikabulkan, wa imma yudakhirah halahu fil akhirah, bisa jadi disimpan di akhirat untuk nanti. Ya, jadi setiap tabungan kita, jadi setiap doa kita didengarkan oleh Allah, kemudian tidak dikabulkan karena kehendak Allah, nanti ada di akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita minta rumah yang bagus, ternyata tidak dikasih oleh Allah. Kita harus suzon sama Allah bahwa kita lagi dibangunkan rumah indah di sana, indah di surga. Kemudian yang ketiga, imma ay yasrifa anhu minas su'i billah, atau dijauhkan dari keburukan sekitarnya. Jadi misalkan, ya Allah, mudah-mudahan saya kerja di sini, ternyata Allah tahu kalau kerja di sini kita bakal madorot, gitu ya. Akhirnya kita ditolak kerja, misalkan ada seorang yang karyawan yang ditolak lamaran kerjanya, dan akhirnya justru dipilihkan tempat kerja yang biasa-biasa aja, yang tidak bergengsi, tapi justru masalah pendidikan. Kita tidak tahu. Karena itu yang disebut dengan takdir itu adalah ikhtiar maksimal manusia. Kalau kita sudah maksimal tapi pilihnya sendiri, ya itu kita terima lagi. Ya, sekalipun sehari kita cuma dapat 20 juta. Amin ya Rabbal alamin. Daripada 2 juta tapi dapat maksiat, dapat yang haram. Ya kan? Yang haram juga saya banyak Pak, tapi jangan-jangan ini banyak sekali contoh. Ada orang yang dibesarkan nominalnya, tapi dikecilkan imannya. Ada orang-orang yang makan makanan sisa, tapi meninggal iman. Enak banget. Atau mungkin dia beli ke warteg yang cuma 5.000, 10.000, yang bagi orang mungkin kadang-kadang bulan dolar atau sakit gitu. Tapi ini
Ada orang-orang di kafe yang pesan segala macam, ya makanan yang enak-enak, udah dari steak bebek sampai steak kareki, ya. Jadi sampai model steak segala macam ada semuanya. Tapi akhirnya karena kesibukannya kadang dia nggak sempat makan. Ya, ayo telepon dulu, ayo ini jadi dan teleponan dulu, ayo ke dulu, ayo jadi kantahan. Makan sedikit, udah tahu. Ada berapa? 100.000 mungkin dia belanja, tapi tidak sedikit. Kalau sudah dalam proses ini diberikan banyak, tapi tidak pernah nikmat. Jadi meninggalkan diberikan nikmat, tapi diberikan banyak. Sarakan gitu, ya kan? Sarakan, walaupun boleh ya juga bisa, karena hidup ini adalah ujian. Ada orang ini, ada orang banyak waktu tapi tidak punya duit. Ada orang yang banyak duit tapi tidak punya waktu untuk belanja. Mendingan yang mana? Tidak ada pilihan yang ketiga. Itulah ujian. Ya, ada orang dia banyak uang karena memang dia banyak kerjanya, tapi berikut belanja aja sampai ketika dia ngemsian. Saya pernah lihat di ngemsian di TV sampai beberapa kali itu kan makan karena nggak untuk makan aja susah. Bisa miliaran segala macam banget. Ya kan? Tapi akhirnya membawa waktu keluar baca kulit dan cici berbati kaya. Iya. Karena itu Allah berkahilah hidupku. Boleh minta duit banyak, boleh minta makanan banyak, boleh minta kendaraan, tapi satu hari jangan lupa minta keberkahan di dalam. Ya, minta keberkahan di dalam. Saya pernah diundang seorang diplomat dulu itu ketika di Mesir itu ketika jadi santri makan pada kokoro gitu ya. Ya, kalau terutama makanan dari Indonesia, makanan dari Indonesia kan aneh-aneh. Jadi kadang tidak pengen gitu kan. Diundang, wah ada pais lauk, ada nong gitu ya, ada ayam putih, eceng, segala macam asin gitu, sangat unik. Jadi lapar, ya, enak banget ini video. Mungkin sekali minta komodisinya di sana, kami nggak menyentuh makanan, karena makanan kita ya gitu, roti, keju gitu ya. Kalau makanan kita di sana steak gitu, jadi kebetulan ya saya bukan menyembuhkan diri itu lah kenyataannya. Ya, jadi jarang asin gitu. Apa saya datang ini? Saya mau menyelembok makan Nusa Kambu gitu. Jadi Portugal itu porsi tukang gali. Jadi sekali tidak. Tapi yang saya heran yang undangnya dah seseno. Beri ceman-cemen ini. Saya bisa dibuat ya gitu. Ya. Dulu mah ketika saya banyak dulu mah ketika saya nggak punya apa-apa, pengen apa-apa. Ketemu gak naon hayang naon. Tapi ketika lo mana naon gak bisa naon. Mending mana? Ketika pengen apa-apa hayang jajan naon tapi gak kebeli. Itu udah unik sebetulnya. Daripada ayat naon tapi itu bisa naon gitu ya. Itu jadi udah ada tapi gak bisa disentuh. Karena itu ini rahasia yang kedua ya. Banyak rahasia, tapi gak apa-apa dibijak-bijak. Kalau ibu pengen makan terus enak, harus banyak praktik, harus banyak ibadah. Kenapa ibu makan kemudian kolesterol dan jadi penyakit? Karena jarang ada ustaz. Dan rata-rata sahabat saya belajar dari kiai yang banyak berbagi dulu. Kiai dulu kalau nggak ngaji kan sering ada makan-makan itu dan itu dari sawahnya juga. Hanya sehat, apa banyak gimana sehat terus karena banyak berbagi. Iya, banyak berbagi. Itu rahasia ternyata. Kenapa kita banyak penyakit akibat makanan? Karena kita tidak banyak berbagi, hanya berbagi postingan. Di grup, kesini yuk, ini yuk ada makanan enak batul dengar lain. Belum diberek, karena diberek. Hentikan itu postingan itu. Sangat menyakitkan bagi kami. Ya kan? Kita nggak dengerin bakso bercelopok-celopok gitu kan.
Paling udah nama begitu, aku mau bagi ke Bu, ya Bu datang sini yuk saya traktir jam sekian, ini enak kok bakso, itu dong, enak, ini kamu, yang ngocok saya tadi, itu nggak boleh, kata orang Tasik mah nggak boleh dilarang, kan iya, nggak boleh dilarang, bahkan kenapa Rasulullah mengatakan ini bukan hal sederhana loh, ini soal hati loh, soal makan itu kena hati, tadi kan penjara dulu. Indah tobah sama rokotan jika kau masak sayur, pasti mah kau perbanyak airnya. Ya, jadi dagingnya 1 kilo, sayurnya seember, gitu ya. Bagikan ini ada dibagikan juga. Kalau bukan jadi saya jadi ingin tetangga si A si B nya itu kan milih makanan. Dan kebiasaan ibu saya dulu ketika makanan muda ini piringnya disimpan gitu ya. Jadi jangan dulu dikembalikan biar tidak dipulang gelis gitu. Jadi jangan dipulang kosong, tapi diisi lagi gitu ya. Di situ kirim saraf, diulang kirim danas, di situ kirim korpus, jangan juga gitu ya kan? Jadi saling kirim gitu ya. Makanya kalau di rumah banyak piring kosong batu, pasti tidak dikirim tidak dikirim ulang, tidak diisi ulang ini. Ya, jadi masya Allah ada cinta, ada apa gitu ya. Ya bahkan ketika saya paling merasa berhasil berbuat baik dengan tetangga itu ketika tetangga misalnya saya lagi di New York, saya lagi beli kue buat Ustaz kue New York dan gitu ya. Lagi itu minumannya jadi ingat gitu, minumannya jadi ingat gitu ya. Ya Allah sampai ingat gitu ya. Itu buah dari kebaikan bertetangga. Ya, jadi saling ingat, saling berdoakan. Kalau tidak usah saling berdoakan. Gitu ya, antara satu dengan yang lain. Itu kalau ibu juga punya makanan bagus sebagai pada Jumat goreng jengkol jeung asin itu kalau bisa apa ya, kalau nggak bisa berbagi mah jangan gitu. Ini gerak tuh disegi gitu ya, disegi ini kue gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa dibagi, itu dibagi pada buat mereka asal kan kamunya awalnya makanan yang menyengat gitu ya. Seperti itu, kalau di Malaysia itu ada durian saking gitu. Yang 1 buahnya itu 1 juta. Ya, saya juga dibeliin sama jamaahnya. Ya ini jadi dalbar atau ini sahur. Itu enak banget. Kan ada durian apa itu yang nonton beli. Nah, ini lebih enak, ini lebih legit gitu ya. Dan harumnya itu seperti orang katanya dari Indonesia juga, bahannya dari Bogor, cuma kita makan ya diperbanyak. Nah itu kalau ada makanan yang menyengat, kalau sedikit dia bisa bagi-bagi dengan tetangga, ya jangan di ebrang nggak boleh. Ya kalau itu mah kalau misalkan makannya pakai helm, pakai dus, jadi agak kemana-mana baunya gitu loh, susunya sedikit gitu, itu kasihan banget kalau itu sangat menyakitkan ya. Soal ini. Dan ingat bahwa sesungguhnya pertengkaran, harmoni itu bisa diselesaikan di meja makan. Ya, kalau para suami juga kalau bertengkar dengan istri, rumusnya cuma 2. Kalau nggak kuliner, pasti shopping dan piknik. Itu aja. Ya, jadi jangan ditanya, ini pulang semua aja. Buka, ini ke dapur. Pas ditanya, hari mana ya kamu irong gitu. Ditanya, buka, dan ditanya, apa? Ya kan, tapi itu makanya ketika si Bunda udah wajahnya udah strukturnya udah siap panci dan kader, udah agak jelas. Kita harus mau shopping dulu atau mau piknik dulu. Ayo kita sudah jadi kereta. Tapi itulah problem. Ya, itulah perempuan harus istri yang soleha itu harus dibarengi dengan suami yang soleh. Tapi bukan istri yang soleha juga bukan berarti para piknik ngaji itu ngaji juga. Ya, kadang berpiknik, kadang berapa, ya buat apalagi pikniknya sama suami, sama keluarga itu ibadah berkah. Ya, sambil menyatukan perasaan kita, menyatukan hati kita, gitu ya, dan menyatukan kuliner kita. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, Masya Allah, takdir akan selalu baik kalau diimani dengan tauhid.
Dan doa juga itu adalah investasi berharga. Tidak ada yang rugi bagi seorang mukmin. Kalau sengsara dia bersabar maka dapat pahala. Kalau dia kaya dia berbagi itu juga dapat pahala. Jadi itu cuma kendaraan. Ya, yang jelas mudah-mudahan bahagia tidak dibatasi. Bahagia bukan milik orang kaya, itu milik orang miskin. Bahagia itu tidak dibatasi. Wallahi tidak dibatasi. Karena kita sering meminta kaya karena kaya masih bahagia salah. Yang kita minta adalah bahagia dan berkah, ya kan? Jadi kebaikan apa yang kita berikan kita kepada dari Allah kepada kita semua. Oke, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang saya harapkan. Ada pertanyaan enggak? Masih ada waktu kan? Masih ada? Boleh, cepat. Silakan. Ada satu lagi. Ada lagi yang kurang jelas mungkin atau yang masih penasaran. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa meneruskan. Makasih Mbak Linda sudah memberi info ini. Yang pertama saya mau tanya tentang istidraj. Ya, ketika kita mencuri itu istidraj. Yang kedua, kebetulan kan baru ditinggal di rumah tua 50 hari lalu. Terus cara menyambung silaturahmi yang mungkin lama tidak dijalin itu kan keluarganya berjauhan gitu, walaupun mungkin satu kota, tapi kendalanya kan balik lagi kalau misalkan suami sudah misalkan melarang gitu, kadang tanpa ada alasan gitu ya. Tapi saya tetap ingin mengingatkan terus tuh gimana cara Ustaz tentang silaturahmi kepada mengingatkan terus juga. Mengingatkan bahwa pentingnya silaturahmi yang tadi berbalas. Suaminya lupa gitu. Suami itu kan sistemnya kan mungkin tolongan itu yang dituakan. Sekarang kan maksudnya tugas yang lainnya mengunjungi yang lebih tua. Jadi seorang kita mah tidak bertugas untuk membalas dunianya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab. Ya iya udah bertanya. Kamu yang jawab. Apa jawabannya? Soal yang pertama tentang istidraj. Banyak orang berpendapat bahwa istidraj itu bagi orang yang beriman. Jadi istidraj itu kalau dalam bahasa Jermannya nyumpun. Ya, nyumpun tuh dikasih kekayaan biar dia maksiat, dikasih kesuksesan biar lupa Allah. Itu tidak akan terjadi kepada orang yang beriman. Itu mah dalam surah Al-A'raf ayat 182, A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan istidraj dia ya dari jalan yang tidak diketahuinya ya. Jadi kalau kita nggak boleh sirik iri terhadap nikmat orang lain, karena belum tentu nikmat itu bisa memberkahkan hidupnya, ya. Terutama nikmat yang diberikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kan mungkin kaya, mungkin sukses, tapi biarkan saja mereka, ya, karena mereka tidak akan mengalami proses kebahagiaan nanti di akhirat. Kalau bagi seorang mukmin harusnya seorang mukmin itu husnuzon. Kalau diberikan kelebihan oleh Allah, bahwa kita jadi wasilah memberi rezeki, wasilah berbagi rezeki dengan orang lain. Orang kaya juga apa-apa, gitu ya. Karena dia juga akhirnya banyak berbagi dengan orang lain. Gitu ya. Saya pernah melihat yang postingan ibu-ibu, masya Allah, berbagi kemana-mana gitu. Sampai resek seorang ya Allah. Nikah kita gitu ya,
Jadi kalau orang yang beriman itu pasti fastabiqul khairat. Beda dengan orang yang dengki. Segitu aja. Ditembok-tembok. Itu tak kasih cerita. Jangan kau bagi sakit itu oke. Kemudian riak. Mending kena orang itu bagi tapi riak. Kan gitu ya. Biasanya orang yang ngomongin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat baik. Ya kan, kalau kita kan positif, ya Allah, ini kayaknya banyak orang-orang apa terbantu, banyak orang. Jadi ngambil positif aja. Ya Allah alam dia memposting untuk apa. Cuman bagi kita yang husnudzon pasti akan jadi manfaat. Ya, jadi apalagi kepada Allah. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Kalau kita diberi kesehatan terus tak ke masjid, diberikan kekayaan terus berbagi, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan berpikir karena kekayaannya. Misalkan ya kita akhirnya dapat makan enak, tidak seperti orang lain kaya tapi lebih ya banyak sakit dan lain sebagainya. Itu bonus kita karena kita banyak berbagi. Ya, jadi jangan pernah berprasangka buruk terhadap rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan pertama bagi orang yang beriman. Yang kedua, bagaimana silaturahim kalau dengan orang tua yang sudah meninggal? Ya kan? Silaturahim yang paling utama adalah satu, mendoakan orang tua kita. Baik itu bisa dari kejauhan atau mungkin yang kadang-kadang ziarah juga, ziarah ke makamnya, karena ada untuk mendoakannya, ya kan? Untuk mengingat kematian juga. Ya, itu kan kubur mau bahwa ziarah kubur itu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita akan kematian. Itu ya, kita kesana mendoakan, bukan minta doa, tapi mendoakan. Tapi kadang-kadang kan emosional ya. Kadang-kadang dulu juga ketika ayah saya meninggal, ibu masih ada. Nah, ibunya kadang-kadang kan curhat, gitu Pak, si bungsu terus nikah, itu mau pindah ke Semarang, jadi gitu. Kayak apa? Dia terlumpur, bahkan orang masuk diajak ngobrol, ya itu kan kayak emosi. Udah aja ya, tinggal doakan aja dan azabnya, adabnya, etikanya adalah ketika kita melewati kuburan kita ucapkan salam, ya assalamualaikum, ya ahlan ya ala kubur, dan mukminin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum la yakun lana wa lakum alfiah, gitu ya. Itu salam dan jangan menunggu jawaban. Itu aja ya. Karena kalau dijawab pasti ngacil, gitu ya. Itu kemudian berbuat baik adalah kepada adik atau kakaknya. Jadi adik kakak, misalkan ibu saya udah meninggal, ini dua arahnya kayaknya yang perempuan itu saya udah kunjungin aja gitu. Kalau pengen manja-manja, ya seperti ke ibu, ke bibi atau ke gua, karena masih ada. Ya kita berbagi dengan mereka, Atau misalkan adik kakaknya itu yang jadi orang tua kita, gitu ya. Atau kepada teman-temannya gitu ya, teman-temannya Rasulullah SAW ketika dia meninggal gitu kan. Ketika menyembelih kambing ataupun apa, dia sering ingat bagi ini ada teman-teman WAG ini, teman-temannya Khadijah bagi-bagi ya dibagi-bagi. Jadi ini untuk mengingatkan kebaikan orang yang sudah meninggal. Gitu. Makanya ketika ada sebentar jangan dulu emosinya, saya juga berubah emosinya. Jadi dulu capek. Jadi ini biasa dengan ibu-ibu ibu selalu ekstrim. Jadi sehingga ketika teman ayah saya ngomong tinggali sudah dirasa tinggali bapak selesai. Berarti kebaikan orang tua itu terjaga. Di mana mereka yang merasa kawannya, merasa komunitasnya, dan seterusnya. Yang paling bangga adalah ketika misalkan merasa ayah saya ceramah, ketika saya naik, asal bapak nanti udah selesai. Berarti diteruskan. Oke, bagaimana cara ngajak suaminya gitu ya? Istri itu nurut sama suami kalau benar. Kalau nggak benar ya harus dinasihati.
Ya, apa? Oh, harus diingetin. Nah ini yang pertama, ya jadi tugas ingetin itu amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya suami, tapi juga istri. Gitu loh. Bukan berarti iya betul suami itu amirnya, dia itu kepala keluarganya. Tapi bukan berarti peran istri gak bisa. Kadang-kadang ada juga suami yang durhaka. Nah ini yang harus diingatkan, ya. Tapi ini nggak boleh diingatkan dengan perkata-kata kayak cicing tadi Ustaz ngomong cicing ini aja jika dia bawa mimbar depan jangan gitu. Ada khutbah enggak? Ya, cara yang mengingatkan itu adalah intens bersama. Intens bersama. Mungkin sampai ngobrol-ngobrol dengan kasur, sampai atau ini ada contoh lain, beda frekuensi. Ketika istri ngaji, salah kenal atau ngaji musuh. Jadi tepangi wae sok kumaha atuh gampang. Jadi minggu ayeuna barengan heula bapana musuh. Nanti ibu akan punya alasan untuk membarengi ini. Ngaji tinggi, musuh wae setiap ngaji gitu. So itu ngaji wae musuh gitu. Jadi kalau gak akan bertemu satu frekuensi aja ketika pertemuannya intens. Pertemuannya bareng, ketika makan bareng, tidur bareng, touring bareng, kan jadi masalah. Selesai itu senang touring, ya kan? Suatu barang yang ikut dia, daripada kita yang ikut di dalam ikut udah susah. Biar mudah aja yang belakang ini. Nah, jadi itu ibarat bareng-bareng. Ya, dan yang musuh mungkin tenang kan kalau kenapa yang musuh sering dicarikan istrinya karena menyarikan para di bawah. Ya kalau istrinya di bawah masih cing berbeda sopan orang yang puncak-puncak mau segala macam di darat kerek kan terus enak. Jadi kalau bisa senantiasa diajak kita, apalagi target kepada orang tua itu selalu ya kalau saya udah banyak masalah di rumah terus kehilangan berkah anak juga udah susah jatuh saya gitu kunjungi orang tua yang mungkin terluka budgetin, ya, harus sengaja dibudgetin untuk keluarga, harus beli modulnya, beli apanya gitu ya, harus mau ke mertua atau ke orang tua sendiri, masing-masing gitu. Makanya kita harus saling silat, istri ke orang tua kita atau keluarga besar kita, kemudian kita ke keluarga besar istri, sama saling sama karena keberkahan. Ya, itu. Oke ya, udah tinggal pertanyaan. Mungkin sudah pertanyaan sudah selesai. Kita tutup saja Ustaz. Sebab jazakallahu khairan atas ilmunya untuk hari ini Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin bisa ditarik kesimpulan tidaklah merubah suatu takdir melainkan dengan doa. Kemudian tak ada sesuatu yang dapat menolak qadar kecuali dengan doa, karena doa mampu mengubah apa yang tercatat dalam lauhul mahfuz. Allah SWT mengetahui bahwa orang tersebut akan berdoa dan mengetahui bahwa apa yang tercatat dalam lauhul mahfuz itu akan berubah, serta juga mengetahui bahwa orang itu berhasil dalam ujiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kedatangannya di kajian hari ini. Kami selaku pengurus mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku kami yang tidak benar di hati ini semua. Tutup dengan kita tutup dengan doa Ustaz. Oke, ditutup aja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.